Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat beberapa ayat dari Perjanjian Baru, yaitu Efesus 4 ayat yang ke-11. Berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita membaca, Paulus mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada jemaatnya, yaitu rasul-rasul, yaitu nabi-nabi, yaitu pemberita-pemberita Injil, yaitu gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Paulus katakan untuk memperlengkapi tubuh Kristus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan sendiri yang membangkitkan pemimpin-pemimpin di dalam gereja agar orang-orang kudus itu dilengkapi untuk melayani, agar tubuh Kristus bisa dibangun. Lalu Paulus katakan tujuannya adalah supaya kita mencapai kesatuan iman. Lalu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita harus menjadi dewasa secara penuh. Yesus bilang ini sempurna. Yesus memakai istilah sempurna, teleos. Dan kemudian tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi orang dewasa yang bertumbuh. Lalu dikatakan selanjutnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi melalui hamba-hamba Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin di dalam jemaat, supaya jemaat Tuhan ini menjadi kuat, tidak tersesat oleh pengajaran-pengajaran sesat, tidak menjadi terhanyut, tidak drifting away oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Hati-hati saudara, karena banyak orang-orang yang licik yang di sekitar pelayanan gereja. Tujuan mereka untuk menyesatkan, bukan untuk membawa engkau bertumbuh, tapi untuk membawa engkau jatuh, untuk membawa engkau tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang membuat engkau tidak mengerti akan pengajaran Tuhan, tapi membawa engkau semakin jauh dari Tuhan. Lalu dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi semakin teguh pada kebenaran, semakin bertumbuh di dalam kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu yang ingin saya bicarakan di sini adalah mengenai posisi kepemimpinan seorang perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Paulus mendapatkan pewahyuan ini, dia berkata rasul-rasul, nabi-nabi. Saya percaya Paulus juga mereferensikan kepemimpinan ini dari referensi kepemimpinan Perjanjian Lama.
Karena ada kata nabi di situ, saudara. Bahwa nabi jelas-jelas adalah pemimpin yang berfungsi di dalam perjanjian lama. Seorang nabi bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi nabi itu adalah seorang pemimpin yang mempunyai pengaruh di dalam jemaat Tuhan. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa sejak awal, sejak di dalam perjanjian lama, Tuhan sendiri mengangkat nabi, bukan hanya dari kalangan pria, tapi Tuhan mengangkat nabi dari kalangan wanita juga. Ini menunjukkan bahwa bagi Allah, pria dan wanita itu sama-sama mempunyai kapasitas dan sama-sama mempunyai kesempatan untuk memimpin. Jadi, saudara, tidak ada alasan bagi perempuan atau wanita untuk ditinggalkan, untuk dibiarkan sendiri, untuk tidak mendapatkan kesempatan di dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang nabi yang pertama dari perempuan atau nabia. Nabia itu bernama Miriam. Jadi Allah sendiri yang mengangkat Musa sebagai nabinya, sebagai pemimpin orang Israel pada waktu itu. Nabi Tuhan yang membawa setiap firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Dan Tuhan juga yang mengangkat Harun menjadi juga nabi untuk orang Israel. Lalu Tuhan tidak melupakan kaum perempuan. Dia mengangkat seorang wanita yang bernama Miriam, kakak daripada Musa, yang diangkat dalam jabatan kenabian, dalam jabatan kepemimpinan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di dalam Alkitab, kalau kita baca, misalnya di dalam Mika 6 ayat 4 memang disebutkan nama Musa terlebih dahulu, tapi tidak menunjukkan bahwa Musa adalah orang yang lebih tua dari antara mereka. Jadi Musa, Harun, dan Miriam. Tapi di situ menyebutkan bahwa memang Musa adalah orang yang prominent, orang yang terutama, menunjukkan dia adalah pemimpin yang utama di situ. Tapi jelas kalau engkau membaca dalam Mika 6 ayat 4, dikatakan Musa, Harun, dan Miriam adalah orang-orang yang diutus Allah sebagai pemimpin untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, sejak awal di dalam perjanjian lama Tuhan sudah mengangkat wanita untuk melayani dalam jabatan yang sangat tinggi, yaitu menjabat sebagai nabi. Ya, nabi perempuan disebut dengan nabia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita membaca di situ adalah seorang nabia. Nabia itu menyampaikan firman Tuhan, menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan wahyu Tuhan kepada umatnya dan memimpin sebagai leader. Makanya siapa yang bilang wanita tidak bisa memerintah atas pria dalam hal otoritas pelayanan, ini tidak berbicara bahwa wanita harus memerintah pria dalam segala sisi, tidak. Tapi dalam pelayanan, wanita dan pria mempunyai kesetaraan yang sama. Bagi engkau seorang wanita yang sedang memikirkan untuk melayani Tuhan, saya mau katakan, engkau jangan berkecil hati. Engkau harus meneguhkan hatimu dan engkau harus menguatkan hatimu untuk masuk di dalam pelayanan dan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang kuat, yang berani, yang setia, bahkan memberi hidup bagi Tuhan. Saya sudah memberi contoh. Ada seorang prophet, apostle maksud saya, seorang rasul yang bernama Junia, yang bahkan masuk penjara, memberikan hidup bagi Tuhan, disiksa, mengalami aniaya, bahkan mengalami segala macam bentuk kekerasan fisik dan seksual di dalam penjara karena mempertahankan imannya, karena Injil kepada Tuhan. Bersama dengan suaminya Andronikus
yang mereka menanam gereja di Roma sebagai gembala jemaat di sana, pemimpin jemaat yang ada di Roma. Nah, saudara, dari awal, makanya kalau kita lihat Efesus 4 ayat 11 tadi saya bacakan di awal, bahwa Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi orang-orang ini, pemimpin-pemimpin ini dibangkitkan Tuhan. Dan Tuhan sejak awal membangkitkan bukan hanya pemimpin dari kalangan pria, tapi juga pemimpin dari kalangan wanita. Bukan hanya untuk mengajar wanita, bukan hanya untuk memimpin wanita, tapi memimpin secara bangsa. Miriam adalah seorang nabi yang menyampaikan wahyu Tuhan. Pada waktu itu kita tahu belum ada wahyu tertulis. Pada waktu itu kita tahu mereka tidak mempunyai Alkitab tertulis. Mereka mendapatkan firman Tuhan melalui nabi. Dan Tuhan memakai nabi perempuan yang bernama Miriam. Bukan hanya sebagai nabi yang menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan, penyambung lidah Allah, tapi juga sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin di bangsa orang Israel. Orang Israel punya 3 pemimpin bangsa mereka waktu itu, yaitu Musa, yaitu Harun, dan kemudian Miriam. Saudara, nabi Allah itu bukan sembarang nabi. Nabi menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan harus terjadi. Apabila nabi menubuatkan sesuatu, menyampaikan hal-hal di masa depan, suara Tuhan atau perkataan-perkataan Tuhan, maka perkataan itu harus tepat terjadi. Bila tidak terjadi, maka itu disebut nabi palsu. Dan saya tidak pernah menemukan catatan bahwa Miriam ini adalah seorang nabi palsu, tapi dia nabi yang diangkat Tuhan, diakui oleh bangsa Israel. Namanya dicatat oleh Alkitab. Keluaran 15 ayat 20 saya bacakan. Lalu Miriam, nabiya itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah memberikan keseimbangan kepada pelayanan-pelayanan yang ada, kepada tubuh Kristus, agar wanita juga bisa melayani, supaya wanita bisa mempengaruhi kaumnya, supaya mereka bisa menjadi pemimpin dan mempengaruhi para wanita untuk mengikut Tuhan. Dan mereka juga bisa menduduki jabatan-jabatan sebagai pemimpin di dalam pelayanan. Saya tunjukkan orang yang lain. Ada seorang nabiya perempuan yang bernama Deborah. Deborah ini bukan sembarang nabi. Deborah ini adalah juga hakim. Deborah ini adalah seorang prime minister, seorang leader yang memimpin bangsa Israel. Jadi kalau saudara tahu di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, orang Israel sudah mempunyai perdana menteri wanita sebelum negara Israel resmi berdiri sebagai negara yang kemudian diakui di dalam kalangan internasional. Anda tahu bersama, orang Israel, nanti negara Israel merdeka itu tahun 48. Tapi saudara, pada saat mereka terbentuk sebagai bangsa, ketika mereka keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, kemudian sesudah beberapa waktu terpilih seorang perdana menteri perempuan yang bernama Deborah. Deborah ini adalah perdana menteri yang pertama, bukan hanya memimpin sebagai bangsa, memimpin sebagai leader di tengah-tengah orang Israel, tapi dia juga adalah seorang nabiya, seorang yang berbicara atas nama Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan memberikan sebuah jabatan yang diemban oleh satu orang, tapi mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai nabi dan sebagai seorang prime minister. Sejarah membuktikan kemudian perdana menteri di negara Israel modern, ada perdana menteri wanita yang disebut dengan Prime Minister Golda Meir. Itu juga seorang Prime Minister, perdana menteri yang terkenal di masanya. Jadi ini merupakan cikal bakal yang pernah ada dulu
dan orang Israel melihat daripada sejarah yang pernah terjadi dulu. Kalau wanita tidak diizinkan untuk melayani, maka orang Israel tidak akan pernah mengangkat seorang pemimpin wanita. Mereka tidak akan pernah tunduk di bawah seorang pemimpin wanita. Apa salahnya wanita memimpin secara bangsa, secara besar, secara nasional bahkan? Dan juga sejarah di Indonesia membuktikan ada presiden wanita yang sudah terpilih di Indonesia, Presiden Megawati Soekarno Putri, presiden wanita yang pertama. Pada waktu dia akan terpilih memang disertai banyak pertentangan. Pada waktu itu saya ingat ya, partai mereka menang pemilu, tapi mereka dikalahkan di parlemen karena waktu itu belum ada pemilihan presiden langsung karena ada berbagai pertentangan debat yang mengatakan wanita tidak boleh memimpin dalam agama kita, dalam kepercayaan di dalam agama orang Islam. Tapi akhirnya melalui sejarah Megawati bisa jadi presiden yang menggantikan presiden yang sebelumnya, yang akhirnya dia sendiri maju pada waktu itu jadi wakil presiden. Jadi saudara, kita lihat semua ini sudah dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Hakim-Hakim 4 ayat 4, engkau lihat bahwa seorang pemimpin negara dan seorang nabiya bernama Deborah maju untuk memimpin negara Israel dan menjadi nabi di sana. Ada juga seorang yang bernama Hulda, seorang nabi perempuan atau nabiya yang menjadi penasehat raja. Anda bisa baca di dalam 2 Tawarik 34 ayat 23, 24, dan 26. Sekali lagi ada orang yang bernama Hulda. Hulda ini adalah seorang nabi dan seorang nabi yang berfungsi sebagai penasehat raja. Itu ada di dalam 2 Tawarik 34 ayat 23, 24, dan 26. Semua orang yang saya sebutkan tadi, semua wanita yang saya sebutkan tadi adalah wanita-wanita yang berbicara atas nama Allah kepada umatnya. Dan mungkin kita akan lihat lagi ada nabi-nabi yang lain dalam tingkat-tingkat yang lokal, tapi tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tapi ini bukti nyata. Jadi saya mau bicara di sini, saudara, ketika Paulus katakan bahwa dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar dalam Efesus 4 ayat 11. Maka di sini Rasul Paulus mengatakan kata ia di sini adalah Yesus sendiri, yaitu Allah sendiri. Allah sendiri yang mengangkat nabi-nabinya. Tadi kita bicara tentang nabi. Jadi ada wanita-wanita yang sudah memegang jabatan di dalam kepemimpinan pelayanan, yaitu nabi perempuan. Bukan hanya di dalam pelayanan, dalam skop yang lebih besar, in leadership, in nationality. Mereka menjadi perdana menteri, menjadi pemimpin di negara yang membawahi begitu banyak orang, yang membawahi begitu banyak pria, yang mengepalai para jenderal-jenderal, yang mengepalai orang-orang yang hebat, laki-laki yang ada di bawah mereka. Kita tidak perlu katakan kalau ada wanita yang menjadi pemimpin seorang pria bahwa wanita telah mengalahkan pria. Tidak, persoalannya bukanlah siapa yang lebih hebat, tapi persoalannya adalah siapa yang lebih mampu dan lebih layak. Dalam hal ini kita lihat sudah terjadi. Ada Deborah, kita lihat ada Miriam, kita lihat ada Hulda. Dan mereka bahkan mencapai puncak kepemimpinan, memimpin dan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan mereka telah menjadi leader yang diakui di negara pada waktu itu. Nah, saudara, yang diberikan itu atau orang-orang yang memimpin ini, wanita yang memimpin ini bukan wanita yang mengangkat diri mereka sendiri, tapi Allah lah yang memberikan mereka kepada jemaatnya untuk memperlengkapi jemaatnya. Supaya apa? Supaya jemaatnya bisa dibangun menjadi tubuhnya yang kuat. Memang di dalam perjanjian lama kita belum menemukan adanya gereja. Tapi Paulus di dalam wahyu Allah melihat semua itu sebagai sebuah inspirasi yang muncul dari perjanjian lama. Nah, saudara, dalam perjanjian baru saya sudah tunjukkan
beberapa orang yang memimpin di dalam pelayanan dan mereka itu adalah wanita. Jadi kalau engkau menafsirkan sekali lagi ayat Alkitab yang kemarin sudah saya singgung, yaitu dalam 1 Timotius 2 ayat 12, atau juga kita melihat dari 1 Korintus 14 ayat 34, maka ayat itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Ayat itu harus ditafsirkan dengan keseluruhan ayat firman Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ayat ini harus engkau cari supaya harmonis dengan keseluruhan ayat firman Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 34, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ayat ini juga harus kita cari dengan jelas supaya menjadi harmonis. Mengapa saudara? Karena Tuhan sendiri sudah mengangkat orang-orang tertentu, wanita-wanita tertentu untuk melayani. Kalau mereka bisa melayani, menjadi pemimpin, bisa mengajar, bisa melayani dalam jabatan-jabatan kepemimpinan, maka seharusnya ayat ini tidak menjadi ayat yang dipertentangkan di dalam gereja Tuhan. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.